Langkah pertama, aku mau bikin cake-nya dulu. Di sini aku pakai 3 butir telur. Terus tambahkan gula pasir 80 gram dan SP setengah sendok teh. Kemudian kocok sampai adonannya mengembang dengan menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Nah, ini udah mengembang. Kemudian tambahkan tepung terigu 65 gram. Terus susu bubuk 35 gram. Dan baking powder seperempat sendok teh. Ini sambil diayak ya, biar nggak ada yang menggumpal. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Di sini aku ngaduknya pakai spatula. Kalau teman-teman mau ngaduknya pakai mixer juga bisa. Ngaduknya sampai rata aja ya. Nah, setelah rata, kemudian tambahkan margarin yang udah dilelehin sebelumnya 40 gram. Terus pasta vanila seperempat sendok teh. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Pastikan ya adonannya benar-benar tercampur rata, karena kalau masih ada margarin yang mengendap di dasar adonan, maka kuenya akan bantet. Nah, ini udah rata, lalu tuangkan ke loyang. Loyangnya udah aku alasi dengan kertas roti ya, biar cake-nya nggak lengket. Kemudian hentakkan beberapa kali biar gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Lalu kukus kurang lebih 25 menit atau sampai cake-nya matang. Kukusannya dalam keadaan panas ya teman-teman, biar cake-nya matang dengan sempurna. Nah, ini udah matang, lalu angkat. Dan biarkan cake-nya dingin dulu. Langkah selanjutnya, aku mau bikin custard regalnya. Aku pakai biskuit regal 135 gram. Ini dihalusin dulu. Teman-teman boleh memakai apa aja untuk halusinnya ya. Dan ini hasilnya. Sekarang masukkan 40 gram gula pasir ke dalam panci. Terus tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu susu kental manis 75 gram. Satu butir kuning telur. Dan 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Setelah rata, tambahkan susu cair 500 ml dan aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini udah rata, lalu masak menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk sampai mengental. Ini udah kental ya teman-teman. Lalu matikan apinya dan masukkan biskuit regal yang udah kita haluskan tadi. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah cukup, lalu angkat. Ini kita biarkan dingin dulu. Setelah dingin, masukkan ke plastik segitiga biar mudah mengaplikasikannya ke box. Selanjutnya, aku mau bikin krimnya. Di sini aku pakai whipping cream bubuk 100 gram. Terus tambahkan susu dingin 200 ml. Ini bisa diganti dengan air dingin atau air es. Kemudian kocok sampai mengental. Di sini aku pakai mixer biar cepat. Kalau teman-teman mau pakai whisk juga bisa, tapi lumayan pegel ya tangannya. Nah, ini udah cukup. Kemudian krimnya aku masukin ke plastik segitiga biar mudah mengaplikasikannya ke box.
Sebelum dipakai, krimnya disimpan dulu ya di kulkas biar set. Selanjutnya aku mau bikin coklat karamelnya. Ada 90 gram gula pasir dan tambahkan 2 sendok makan air biar masaknya rata. Ini dimasak dengan api kecil ya, sampai gulanya mencair atau menjadi karamel. Gak usah diaduk dulu, takutnya lengket, cukup pancinya aja yang digoyangkan biar rata. Nah, ini udah mencair, lalu aduk dulu untuk memastikan gulanya benar-benar mencair semua. Kemudian tambahkan susu cair 125 ml, susunya yang panas ya teman-teman. Ini aku masukinnya sedikit demi sedikit dulu biar nggak nyembur. Lalu aduk lagi sampai susu dan karamelnya tercampur rata. Setelah rata, kemudian tambahkan coklat putih 100 gram. Dan aduk lagi sampai coklatnya meleleh. Oh ya, ini aku tambahin sedikit garam biar makin gurih. Ini udah cukup dan biarkan coklat karamel ini dingin dulu ya. Sekarang aku mau potong cake-nya. Ini dibagi dua dulu. Kemudian aku bagi lagi menjadi 3 bagian. Jadi satu resep ini hasilnya 3 box ya teman-teman. Nah, semua bahannya udah siap. Sekarang aku siapkan boxnya. Di sini aku pakai box ukuran 10 x 10 cm. Untuk lapisan pertama, masukkan cake-nya. Terus lapisan kedua, semprotkan custard regalnya. Lapisan ketiga, cakesnya lagi. Cake-nya nggak usah terlalu tebal ya teman-teman, takutnya nggak muat. Terus lapisan keempat, semprotkan krimnya. Ini diratakan dulu dengan sendok atau spatula. Setelah rata, tuangkan coklat karamel di atasnya. Nah, pastikan coklat karamelnya udah dingin ya teman-teman. Kalau masih panas, krimnya akan meleleh. Kemudian diratakan dulu. Dan yang terakhir, tambahkan biskuit regal untuk toppingnya. Dessert box ini enaknya dinikmati selagi dingin, jadi kita masukin dulu ke kulkas ya, minimal 1 jam. Nah, ini dia dessert box regalnya teman-teman, cantik ya. Sekarang aku mau cobain dulu. Cake-nya benar-benar lembut, kasta regalnya enak banget. Perpaduan antara cake, kasta regal, dan coklat karamel ini nyatu banget dan benar-benar bikin nagih. Yang suka dessert ini wajib coba ya. Nah, sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Langkah pertama, aku mau lelehin coklatnya dulu. Di sini aku pakai 75 gram dark cooking coklat. Terus tambahkan 90 ml minyak sayur. Kemudian kita tim sampai coklatnya meleleh. Nah, ini udah meleleh, terus angkat dan biarkan dingin dulu. Selanjutnya aku mau campur bahan keringnya. Di sini ada tepung terigu 75 gram, terus coklat bubuk 25 gram. Ini sambil diayak biar nggak ada yang menggumpal.
Nah, ini udah selesai, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin adonan cake-nya. Di sini ada 3 butir telur. Terus tambahkan gula pasir 110 gram. Lalu setengah sendok TSP. Dan garam 1/4 sendok teh. Kemudian ini dikocok sampai mengembang putih kental berjejak dengan menggunakan kecepatan maksimal ya. Nah, ini udah mengembang, kemudian matikan mixernya. Lalu masukin adonan kering yang udah kita campurkan tadi. Oh ya, tadi aku lupa masukin baking powder. Ini ditambahin 1/4 sendok teh. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah rata. Kemudian masukin coklat yang udah kita lelehin tadi. Dan aduk lagi sampai tercampur rata. Pastikan adonan benar-benar rata ya, karena kalau masih ada coklat atau minyak yang mengendap di adonan, maka kuenya akan bantet. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya kita tuangin ke cetakan. Cetakan ini sebelumnya udah aku kasih kertas roti ya, biar nggak lengket. Terus ratakan menggunakan spatula. Setelah rata, lalu hentakan beberapa kali biar gelembung udara yang ada di dalam adonan keluar. Lalu kita kukus kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Ini kukusannya dalam keadaan panas ya, dan tutup kukusan jangan lupa ditutup dengan kain bersih biar uap airnya nggak netes ke adonan. Nah, ini udah mateng. Teman-teman bisa tes tusuk ya untuk memastikan apa cake-nya udah mateng atau belum. Kemudian kita angkat. Sekarang kita keluarkan dari loyang. Nah, ini dia hasil cake-nya teman-teman. Dan kita biarkan dingin dulu. Langkah selanjutnya aku mau bikin lapisan duriannya. Di sini aku pakai 400 gram daging durian. Terus tambahkan 200 ml susu cair. Kemudian blender sampai duriannya halus. Nah, ini udah halus. Kemudian tambahkan pasta durian secukupnya, atau ini bisa di skip aja ya kalau misalnya nggak ada. Terus aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah rata. Lalu kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya aku mau bikin lapisan ketiga. Di sini ada whipping cream bubuk 130 gram. Terus tambahkan susu cair dingin 250 ml. Ini bisa diganti dengan air es ya. Kemudian kita kocok sampai mengembang dengan kecepatan maksimal. Nah, ini udah mengembang, udah jadi krim ya. Ini kita rapiin dulu pinggirnya dan sisihkan dulu. Langkah selanjutnya aku mau bikin coklat ganache-nya. Di sini aku pakai dark cooking coklat 200 gram. Terus tambahkan 200 ml susu cair. Kemudian kita tim sampai coklatnya meleleh. Nah, ini coklatnya udah meleleh, lalu angkat dan biarkan dingin dulu.
Nah, ini cake-nya udah dingin. Sekarang kita potong sesuai box yang kita gunakan. Di sini aku pakai box ukuran 10 x 10 x 5 cm. Cake-nya kita potong dua dulu ya. Kemudian kita potong lagi menjadi dua bagian. Nah, ini hasilnya teman-teman, ada 4 potong cake. Sebelum kita tata, siapkan boxnya dulu. Pertama, masukin cake ke dalam box. Terus untuk lapisan kedua, semprotkan duriannya. Terus ini aku ratain dulu ya. Lalu lapisan ketiga, semprotkan whipping creamnya. Ini diratakan dulu. Terus yang terakhir, tuangkan coklat ganas secukupnya. Lalu kasih topping sesuai selera. Kalau di sini aku pakai choco chip. Ini enaknya dinikmati selagi dingin. Jadi teman-teman bisa dinginkan di kulkas minimal 2 jam. Nah, ini dia durian di serboknya teman-teman. Satu resep ini hasilnya 4 box. Sekarang aku mau cobain dulu. Ini coklatnya lumer banget, cake-nya lembut, duriannya berasa, dan gak bikin enak sama sekali. Jadi teman-teman wajib coba ya. Sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Langkah pertama, kita mau bikin cake-nya dulu. Di sini aku pakai 3 butir telur. Telur yang digunakan suhu ruang ya. Terus gula pasir 120 gram. 1 sendok teh pasta vanila. Dan 1 sendok teh SP. Kemudian ini dikocok sampai mengembang, pucat, berjejak dengan menggunakan kecepatan maksimal ya. Setelah mengembang kayak gini, matikan mixer. Kemudian tambahkan tepung terigu 100 gram. Terus coklat bubuk 20 gram. Dan baking powder 1/4 sendok teh. Ini sambil diayak biar nggak ada yang menggumpal ya. Lalu ini kita aduk sampai rata menggunakan spatula. Setelah rata, tambahkan margarin 80 gram. Dan coklat 45 gram. Ini dicampur dulu ya biar ngaduknya gampang. Nah, sekarang kita aduk lagi sampai adonannya tercampur rata. Pastikan gak ada margarin atau coklat yang mengendap di dasar adonan, karena itu bikin cake kita bantet. Setelah adonan tercampur rata, kemudian tuangkan ke loyang. Ini loyang sebelumnya aku olesi margarin dan aku kasih kertas roti biar cake-nya gak lengket. Dan ini aku ratakan menggunakan spatula.
Kemudian hentakan loyang biar gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Lalu kukus selama 25-30 menit dengan menggunakan api sedang. Ini kukusannya udah aku panasin sebelumnya ya. Nah, ini udah matang. Kemudian kita angkat. Lalu keluarkan dari loyang. Dan biarkan cake-nya dingin dulu ya. Langkah selanjutnya kita mau bikin krim. Di sini aku menggunakan 150 gram whipping cream bubuk, terus 300 ml air dingin atau air es. Lalu ini dikocok sampai mengental dan mengembang. Setelah mengembang kayak gini, matikan mixernya. Ini bagian tepinya aku bersihin dulu menggunakan spatula. Setelah itu bagi krimnya menjadi 2 bagian. Kalau teman-teman mau sama rata, ini boleh ditimbang ya. Kemudian masukkan krimnya ke dalam plastik segitiga. Nah, krim yang satu lagi kasih coklat yang udah dilelehkan 2 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, ini dia krimnya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan dulu ya ke dalam kulkas. Langkah selanjutnya kita bikin coklat ganache-nya. Di sini aku pakai 150 gram coklat. Terus susu cair 100 gram. Kemudian ini ditim sampai coklatnya mencair. Setelah cair kayak gini, terus tambahkan 1 sendok makan margarin dan aduk sampai margarinnya mencair. Nah, ini udah mencair, kemudian angkat dan biarkan coklatnya dingin dulu. Nah, ini cake-nya udah dingin. Kemudian aku mau potong sesuai box yang mau aku pakai. Aku pakai box ukuran 10 x 10 cm. Nah, ini aku bagi lagi menjadi 3 bagian. Jadi satu resep ini hasilnya 3 box ya teman-teman. Sekarang kita isi boxnya. Lapisan pertama masukin cake coklatnya. Kemudian di lapisan kedua semprotkan krim putih di atas cake coklat. Lalu lapisan ketiga cake coklatnya lagi. Lapisan keempat semprotkan krim coklatnya. Kemudian ratakan krim coklatnya menggunakan sendok. Dan yang terakhir, tuangkan coklat ganache-nya secara merata ya. Untuk banyaknya itu sesuai selera teman-teman ya. Ini mau aku tutup dulu dan masukin ke kulkas karena dinikmati dingin makin enak.
Nah, ini dia Turkish dessert box-nya teman-teman. Gampang banget kan cara bikinnya. Sekarang aku mau cobain dulu. Ini cake-nya benar-benar lembut banget, ditambah coklat yang meleleh yang bikin nagih. Jadi teman-teman wajib coba ya. Sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Pertama, aku mau bikin browniesnya. Di sini kita tim dulu margarin sebanyak 60 gram. Lalu kita tunggu sampai meleleh. Setelah meleleh, masukkan coklat batang 45 gram. Aduk sampai meleleh dan tercampur rata. Setelah meleleh dan tercampur rata, matikan api dan biarkan dingin dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin adonan browniesnya. Di sini aku pakai 2 butir telur. Terus gula pasir 75 gram. SP setengah sendok teh. Dan vanila setengah sendok teh. Kemudian ini di mixer sampai mengembang kental berjejak dengan kecepatan maksimal sekitar 10-12 menit. Ini tergantung mixer masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah mengembang kayak gini, lalu masukkan tepung terigu 50 gram. Terus coklat bubuk 20 gram dan baking powder setengah sendok teh. Ini sambil diayak ya, biar nggak ada yang menggumpal. Kemudian aduk adonan sampai tercampur rata. Ini boleh menggunakan mixer, tapi pakai speed yang paling rendah, atau juga bisa menggunakan spatula. Nah, ini udah tercampur rata. Kemudian masukkan coklat dan margarin yang udah kita tim tadi dan aduk lagi sampai semuanya rata. Setelah rata, terus masukkan ke loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 22 x 10 x 4 cm. Loyangnya ini udah aku alasi dengan kertas roti ya teman-teman. Lalu ini kita kukus kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api sedang. Kukusannya udah aku panaskan sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini browniesnya udah mateng. Sekarang kita bagi dua. Lalu ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi satu resep ini hasilnya 4 box. Sekarang masukkan browniesnya ke dalam box ya teman-teman. Untuk lapisan kedua, di sini ada buah alpukat 500 gram. Kemudian ini dihaluskan. Lalu tambahkan 2 saset kental manis. Tambahkan gula pasir 30 gram. Lalu 150 ml susu cair, ini boleh diganti ya dengan air. Kemudian ini dihaluskan. Setelah dihaluskan, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita masukkan ke box. Kemudian diratakan. Untuk lapisan ketiga ada whipped cream bubuk sebanyak 100 gram. Lalu tambahkan air es 200 ml. Terus dimixer sampai terbentuk seperti krim.
Kemudian ini dimasukkan ke plastik segitiga. Setelah itu disemprotkan ke dalam box. Lalu diratakan. Sekarang aku mau bikin lapisan keempat, yaitu coklat ganache-nya. Di sini ada susu cair 200 ml. Kemudian tunggu susunya agak panas. Lalu masukkan coklat batang 130 gram. Terus ini kita aduk-aduk ya sampai mencair. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin dan kita aduk lagi sampai mencair dan tercampur rata. Setelah mencair dan tercampur rata, kita biarkan dingin dulu ya teman-teman. Nah, setelah dingin, tuangkan coklat ganache-nya di atas krim secukupnya. Tambahkan topping di atasnya. Di sini aku pakai choco chip. Kalau teman-teman mau pakai topping yang lain juga boleh ya. Ini sesuai selera. Nah, hasilnya kayak gini. Jadinya 4 box ya. Ini bagus banget untuk ide jualan. Ini aku mau coba dulu. Tekstur browniesnya super lembut. Lapisan alpukatnya juga lembut banget. Ini rasanya super enak banget, apalagi dinikmati selagi dingin. Nah, teman-teman wajib coba ya. Nah, sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.